Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai integrasi etnosains dalam pembelajaran IPA, khususnya di SMP. Etnosains merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah. Nah, etnosains ini mendorong guru maupun praktisi pendidikan untuk mengajarkan siswa yang berlandaskan budaya, kearifan lokal, maupun permasalahan yang ada di sekolah. Jadi etnosains itu sendiri berlandaskan pandangan konstruktivisme, di mana mengutamakan pembelajaran bermakna. Nah, pembelajaran yang bermakna memungkinkan siswa belajar sambil melakukan atau learning by doing. Learning by doing ini nantinya menyebabkan siswa dapat membuat keterkaitan-keterkaitan yang menghasilkan suatu makna. Jadi pada saat siswa mampu menghubungkan isi dari subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan siswa untuk menemukan suatu makna dari pembelajaran itu. Pembelajaran berbasis budaya ini sangat diperlukan bagi siswa, karena dengan menerapkan pembelajaran berbasis budaya akan mengajarkan sikap cinta terhadap budaya dan bangsa. Berikut ini merupakan contoh integrasi etnosains dalam pembelajaran IPA di kelas 7. Nah, aktivitas sains aslinya ini suku Asmat di daerah pedalaman Papua biasanya meramu bahan alam untuk mendapatkan pola warna tertentu dalam seni ukir yang biasa disebut nangge. Nah, penjelasan sains aslinya meramu dan mencampurkan beberapa bahan alam seperti arang, lumpur hitam, kulit kayu, tanah liat, batu merah, dan lain-lain ini bisa digunakan untuk mendapatkan warna, berbagai warna. Contohnya warna hitam yang disebut konaihi, merah atau dohi, dan putih koihi. Nah, penjelasan sains ilmiahnya adalah pemanfaatan karakteristik zat, perubahan fisika dan kimia pada zat. Nah, ini dijelaskan pada KD 3.3 mengenai konsep campuran dan zat tunggal, yakni sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Pewarnaan pada suku Asmat ini merupakan contoh dari campuran homogen. Selanjutnya, teman-teman pernah mendengar tentang tradisi bakar batu? Nah, ritual ini berasal dari Papua dan umumnya diselenggarakan pada saat ada peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, hingga ucapan syukur atas hasil panen. Nah, tradisi unik ini biasa dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Ini merupakan aktivitas sains asli, yaitu bakar batu. Penjelasan sains aslinya, ubi atau daging yang diolah dibakar ini dengan batu yang sangat panas. Jadi pada mulanya batunya ini dibakar terlebih dahulu, kemudian setelah batunya panas bisa diletakkan bahan-bahan makanan di atas batunya. Nah, kemudian ketika kita telisik dengan penjelasan sains ilmiah, ini bisa kita jelaskan dengan konsep perpindahan kalor secara konduksi. Jadi kalor itu sendiri perpindahannya ada 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini sesuai dengan materi pada KD 3.4. Selanjutnya ada contoh lain yaitu pelaksanaan sasi atau larangan untuk mengambil hasil bumi, bisa dari laut atau dari kebun, sungai, danau saat pemilik lahan atau orang tertentu meninggal dunia sampai pada waktu tertentu dengan memasang tab atau tanda larangan. Nah, waktu yang ditentukan ini bisa beberapa bulan maupun beberapa tahun. Nah, penjelasan sains aslinya yakni pelestarian dusun sagu atau dusun kelapa dan lain-lain milik orang yang meninggal.
Penjelasan sains ilmiahnya ini merupakan salah satu bentuk pelestarian lingkungan melalui konservasi adat. Nah, jadi dengan melestarikan lingkungan dan mencegah pencemaran serta eksploitasi berlebihan, sehingga nantinya diharapkan akan membawa dampak positif bagi ekosistem. Nah, kemudian ada juga aktivitas sains asli penggunaan kerang atau kulit bia sebagai pemarut kelapa. Nah, penjelasan sains aslinya ini untuk mempermudah dalam memarut kelapa. Jika ditelisik lagi, penjelasan sains ilmiahnya ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu sendiri merupakan alat mekanik yang dapat mengubah besaran dari suatu gaya. Jenis-jenisnya ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengukit. Nah, penggunaan kulit kerang ini sebagai pemarut kelapa merupakan salah satu contoh dari jenis pesawat sederhana bidang miring. Konsepnya sama seperti pisau. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai etnosains pada materi gaya dan gerak. Nah, saat kecil dulu teman-teman pasti sering atau pernah mencoba bermain ketapel. Nah, ketapel ini biasanya digunakan untuk berburu hewan kecil. Jika dilihat dari penjelasan sains asli, ketapel adalah alat lontar kerikil atau batu kecil yang digunakan menggunakan kayu yang bercabang atau ranting. Nah, nanti diberi karet, lalu ada batu lontarnya atau kerikilnya. Nah, ketapel ini memanfaatkan sifat kelenturan dari karet yang mengandung konsep IPA fisika pada gaya pegas yang sengaja dipasang pada batang kayu. Jadi gaya ini merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, gaya gravitasi, magnet, listrik, mesin, dan lain-lain. Nah, ketapel ini merupakan salah satu dari contoh gaya pegas. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai etnosains pada materi sistem reproduksi. Teman-teman di sini yang laki-laki, semuanya pasti sudah melakukan khitan atau sunat. Nah, sunat ini merupakan tindakan pemotongan atau menghilangkan sebagian atau seluruh penutup depan dari penis. Nah, penjelasan ilmiahnya, sunat ini nantinya mengurangi resiko infeksi penyakit menular seperti papiloma atau human papiloma virus HPV atau penyakit seksual menular seperti herpes dan sifilis. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala atau kulup penis yang disebut phimosis. Nah, kemudian dari Jawa Timur atau dari Tuban, ada minuman tradisional yang bernama legen. Nah, legen ini banyak ditemukan di sekitar wilayah Tuban maupun Gresik. Minuman legen ini terbuat dari pohon siwalan yang difermentasikan. Nah, minuman tersebut diambil dari bagian bunga yang berbentuk sulur tanaman siwalan atau lontar, yang kemudian nantinya akan difermentasi. Secara ilmiah, fermentasi anaerob terjadi pada bahan utama karbohidrat sederhana atau glukosa dalam keadaan tanpa oksigen oleh Saccharomyces cerevisiae. Jadi dari proses tersebut nantinya akan dihasilkan alkohol, karbon dioksida, dan energi. Nah, ini merupakan penerapan dari konsep bioteknologi dan perannya ke dalam kehidupan manusia. Contoh terakhir pada materi di kelas 10 yaitu mengenai analisis sifat-sifat cahaya pada KD 3.12. Nah, kita bisa menggunakan contoh kesenian wayang kulit dari daerah Jawa. Jadi wayang kulit itu sendiri merupakan pertunjukan drama dengan boneka atau yang terbuat dari kulit sapi. Nah, pertunjukan wayang kulit ini menggunakan bayangan yang muncul dari balik layar.
penjelasan sains ilmiahnya untuk mendapatkan bayangan yang sempurna, pertunjukan wayang mengandalkan sumber cahaya yang diletakkan di balik layar. Nah, ini kita bisa menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh kebudayaan atau kesenian atau kearifan lokal yang bisa diterapkan atau diintegrasikan dengan pembelajaran yang ada di sekolah atau di jenjang SMP. Nah, pengetahuan tentang kebudayaan merupakan pengetahuan budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Agar eksistensi budaya tetap kukuh, maka kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa perlu sekali untuk ditanamkan rasa cinta akan kebudayaan di daerahnya. Nah, salah satu cara yang ditempuh di sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan pengetahuan budaya atau etnosains dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa penerapan atau integrasi etnosains terhadap pembelajaran itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri mengenai kebudayaan yang ada di sekitarnya yang sekiranya bisa untuk diterapkan pada pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.